warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin dan rahmatnya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini. Yang saya hormati Ibu Ade Mahniar SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan, dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dwi Revalina Irbadu dengan NIM 015014252232 yang akan memandu jalannya presentasi kali ini dengan judul Aliran-aliran Filsafat Pendidikan. Untuk mempersingkat waktu, materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Lutfia Tuliabu. Untuk saudari dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfia Tuliabu. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu filsafat. Teman-teman, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos yang artinya cinta, dan sophia yang artinya kebijaksanaan, yang berarti kecintaan terhadap kebijaksanaan atau usaha manusia dalam mencari kebenaran dengan pemikiran yang sistematis. Nah, dalam pendidikan, filsafat ini berperan sebagai landasan dalam menentukan tujuan pendidikan, metode pembelajaran, kurikulum, serta hubungan siswa dan guru. Nah, dengan landasan filosofis ini, proses pendidikan akan lebih terjalan dan memiliki tujuan yang jelas. Itulah materi singkat yang telah dijelaskan oleh Saudari Lutfia Tuliabu. Baik, selanjutnya materi yang kedua dan yang ketiga akan disampaikan oleh Saudari Nur Adinda Aja. Untuk saudari dipersilahkan. Dalam pendidikan terdapat beberapa aliran filsafat utama yang mempengaruhi cara pandang terhadap proses pembelajaran. Pertama adalah idealisme. Aliran ini beranggapan bahwa realitas utama bersifat spiritual atau berupa ide. Oleh karena itu, pendidikan lebih menekankan pada pengembangan akal budi, moral, serta karakter peserta didik. Guru berperan sebagai teladan dalam menanamkan nilai-nilai kebenaran. Yang kedua adalah realisme. Aliran ini memandang bahwa dunia nyata adalah bersifat objektif dan dapat dipahami melalui pengamatan indera. Oleh karena itu, pembelajaran menekankan pada ilmu pengetahuan ilmiah melalui observasi, eksperimen, dan penjelasan yang logis. Yang ketiga adalah pragmatisme. Menurut aliran ini, kebenaran ditentukan dari manfaat praktisnya, maka pembelajaran lebih menekankan pada pengalaman langsung dan pemecahan masalah dalam kehidupan nyata. Dan yang keempat adalah progresivisme. Aliran ini memandang bahwa pendidikan harus berpusat pada peserta didik, di mana siswa bersifat aktif dan memiliki potensi untuk berkembang. Sementara guru berperan sebagai fasilitator dalam proses belajar. Selain empat aliran sebelumnya, terdapat juga beberapa aliran lanjutan dalam filsafat pendidikan, yaitu yang pertama eksistensialisme. Aliran ini menekankan pada kebebasan individu dan tanggung jawab pribadi. Dalam pendidikan, setiap peserta didik dianggap unik dan memiliki kebebasan untuk mengembangkan dirinya serta menemukan jati dirinya. Yang kedua, esensialisme. Esensialisme berfokus pada penguasaan pengetahuan dasar seperti bahasa, matematika, sains, dan sejarah. Aliran ini juga menekankan pentingnya disiplin dalam belajar. Dan yang ketiga, perennialisme. Aliran ini menekankan pada nilai-nilai universal yang bersifat abadi, yang biasanya dipelajari melalui karya klasik dan pemikiran tokoh besar agar peserta didik dapat mampu berpikir secara rasional dan kritis. Terima kasih untuk Saudari Nur Adinda Aja. Materi keempat akan dijelaskan oleh Saudari Vicky Ariska Belamading. Untuk Saudari Vicky dipersilahkan. Nah, pada poin C ada karakteristik dan filsafat pendidikan. Setiap filsafat pendidikan memiliki karakteristik tersendiri yang dapat membedakannya satu sama lain. Nah,
Filsafat pendidikan dapat dilihat dari pandangan hakikat manusia, tujuan pendidikan, metode pembelajaran, peserta didik, dan guru, serta penerapan kurikulum di sekolah. Nah, aliran yang pertama yaitu ada aliran idealisme yang mencakup nilai moral, intelektual, dan pembentukan karakter. Aliran yang kedua mencakup pengalaman berbasis fakta dan pengalamannya yang terukur. Nah, aliran yang ketiga ada pragmatisme yang mencakup pengalaman langsung dan pemecahan masalah. Nah, aliran yang keempat ada progresivisme, peserta didik sebagai pusat pembelajaran yang aktif. Selanjutnya ada aliran eksistensialisme, kebebasan individu dan pengembangan jati diri. Selanjutnya ada aliran esensialisme, penguasaan materi dasar dan disiplin belajar. Nah, aliran yang terakhir yaitu aliran perennialisme yang menekankan pada nilai universal dan pemikiran klasik yang mendorong pemikiran rasional melalui karya-karya agung sepanjang zaman. Baik, terima kasih untuk Saudari Vicky. Kemudian materi yang kelima akan dijelaskan oleh Saudari Desrianti S. Abjul. Untuk Saudari Desi dipersilahkan. Di aliran filsafat dalam pendidikan juga terdapat penerapan dalam pembelajaran dan penerapan lanjutan. Nah, penerapan dalam pembelajaran dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama idealisme, realisme, pragmatisme. Nah, idealisme diterapkan melalui pendidikan karakter dan pembentukan nilai moral peserta didik. Realisme diterapkan melalui pembelajaran sains, menggunakan eksperimen dan observasi langsung. Sedangkan pragmatisme diterapkan melalui pembelajaran berbasis pengalaman dan praktik kehidupan nyata. Selanjutnya ada penerapan lanjutan. Penerapan lanjutan juga terdapat 3 bagian, yaitu progresivisme, eksistensialisme, dan pendidikan modern. Progresivisme diterapkan melalui pembelajaran aktif dan kerja kelompok kolaboratif. Eksistensialisme diterapkan dengan memberikan kebebasan berpikir dan berekspresi kepada peserta didik. Pendidikan modern menggabungkan beberapa pendekatan agar proses pembelajaran lebih efektif dan menyeluruh. Baik, terima kasih untuk Saudari Desi. Kemudian kita lanjut pada materi yang keenam akan disampaikan oleh Saudari Suci Wulandari Lapalanti. Untuk Saudari Suci dipersilahkan. Aliran filsafat memiliki peran penting dalam dunia pendidikan. Filsafat menjadi dasar dalam menentukan arah dan tujuan pendidikan agar proses belajar memiliki tujuan yang jelas. Selain itu, filsafat juga membantu dalam menentukan metode pembelajaran dan penyusunan kurikulum yang tepat. Dengan memahami filsafat pendidikan, guru juga dapat lebih memahami karakter dan potensi peserta didik, sehingga dapat membimbing mereka secara lebih optimal. Melalui landasan filsafat ini, sistem pendidikan dapat berkembang menjadi lebih baik, lebih adil, dan lebih relevan bagi masyarakat. Selanjutnya, kesimpulan dan penutup. Sebagai kesimpulan, filsafat merupakan dasar penting dalam menentukan arah pendidikan. Berbagai aliran filsafat memberikan pandangan yang berbeda dalam proses pembelajaran. Dalam pendidikan modern, beberapa aliran tersebut digabungkan agar pembelajaran menjadi lebih efektif dan menyeluruh. Baiklah, terima kasih untuk Saudari Suci. Itulah pemaparan singkat dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're